Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Wa tabarakalladzi ja'ala fis samai buruja wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. Pertama-tama yang sama-sama kita hormati pengurus Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan keistiqomahan kepada seluruh pengurus dan balasan-balasan terbaik di dunia dan di akhirat kelak. Lalu kemudian yang kami cintai dan kami hormati karena Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, sidang jamaah salat zuhur Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, yang dimana kita mudah-mudahan termasuk golongan dari hamba-hamba Allah yang hidup selalu di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan terus mempergunakan akal kita dalam meningkatkan amal dan juga ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang Allah muliakan, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Syawal yang begitu agung ini, Allah masih memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyak, mobil khusus kenikmatan kehidupan yang dibalut dengan keimanan, lalu kemudian kenikmatan bertemu dengan keluarga-keluarga dan orang tua yang kita cintai. Mudah-mudahan kita dan juga anak cucu keturunan kita Allah selamatkan dari panasnya api neraka Jahannam, dan Allah kumpulkan nanti kita bersama-sama di surga Allah yang paling tinggi nantinya. Lalu berikutnya salawat beserta salam kita selalu memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar terkirimkan kepada uswah hasanah kita, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kelak kita pada yaumul akhir mendapatkan syafaat dan pembelaan langsung dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hari di mana manusia mencari pembelaan dan syafaat dari para nabi dan rasul yang lainnya, tetapi hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak akan bisa menyelamatkan kita. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin yang dimuliakan oleh Allah, kita sekarang berada di awal bulan Syawal, di masa Idul Fitri. Kita bertemu dengan keluarga kita, kita bertemu dengan ayahanda kita, ibunda kita, kita bertemu dengan anak-anak kita, paman bibi kita, karib kerabat kita. Kita bertemu dalam suka, canda, tawa, menunjukkan betapa senangnya kita bertemu dengan keluarga kita. Dan ini memang fitrah manusia. Kita senang, kita suka berkumpul dengan ibu kita, dengan ayah kita, dengan keluarga kita di dunia, bercerita lama setelah mungkin bertahun-tahun berpisah. Mungkin ada anak yang harus pergi jauh dari orang tua, merantau untuk mencari penghidupan, berbulan-bulan tak pulang, bahkan bertahun-tahun pun tak pulang. Lalu kemudian ketika bertemu dengan ayah dan ibunda, begitu bahagianya hati kita bertemu dengan orang-orang yang kita kasihani. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, memang itulah fitrah dan tabiat yang Allah ciptakan pada diri manusia. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Dan dari tanda-tanda kebesaran Allah SWT itu adalah Allah menciptakan pasangan untuk kalian dari diri kalian masing-masing, dari jenis kalian sendiri, litaskunu ilaiha, agar kita merasa nyaman, merasa bahagia, merasa tentram ketika kita dekat dengan keluarga kita, ketika kita dekat dengan ibu kita, istri kita, anak-anak kita. Maka kita pun di hari Idul Fitri ini berbondong-bondong, bersilaturahmi satu sama lainnya di antara keluarga yang kita cintai.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Tetapi kita seringkali terlupa bahwasannya pertemuan kita dengan keluarga kita di dunia tak akan berlangsung selamanya. Akan ada waktu perpisahan. Mungkin kita duluan yang pergi, atau mungkin keluarga kita atau orang tua kita yang pergi dahulu menuju Allah SWT. Dunia ini fana, tempatnya hanya sementara. Ma indakum yanfad wa ma indallahi baqa. Dunia yang kalian tempati ini akan sirna dan hilang. Maka banyak kaum muslimin yang dia berpikir bagaimana untuk hidup bahagia dengan keluarga, senang-senang dengan anaknya di dunia saja. Tetapi kadang kita lupa bahwasannya pasti suatu hari nanti kita akan berpisah dengan keluarga kita. Ma'asyiral muslimin dan dimuliakan oleh Allah. Maka seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia harusnya sadar, dia harusnya tahu bahwasannya nanti pertemuan yang hakiki antara seorang beriman dengan keluarga yang dia cintainya bukanlah pertemuan di dunia, melainkan pertemuan di akhirat, di surga Allah yang paling tinggi. Itulah yang kemudian Allah sampaikan dalam Al-Quran, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan juga anak cucu mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, istri mereka, keluarga mereka, ibu mereka, sanak famili mereka yang sama-sama beriman dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, alhaqna bihim dzurriyyatahum. Maka kelak pada hari akhir kami akan pertemukan mereka di surga Allah Azza wa Jalla. Kami akan pertemukan kembali keluarga-keluarga yang beriman kepada Allah SWT di surga Allah yang paling tinggi nantinya. Anak bertemu dengan ayah, istri bertemu dengan suami, walaupun terjadi perbedaan tingkatan surga di antara mereka, maka Allah akan kumpulkan mereka di surga tingkatan paling tinggi di antara keluarganya. Lalu kemudian wa amdadanahum bifakihati wa lahmim mimma yashtahun. Keluarga-keluarga yang beriman kepada Allah tersebut, ketika mereka masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jal, Allah berikan mereka kenikmatan yang tak pernah mereka bayangkan. Allah berikan kepada mereka makanan, minuman, buah-buahan, daging-daging yang mungkin selama di dunia jarang bisa mereka dapati. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita sudah nanti berada di surga bersama keluarga kita, sang ayah tak perlu bekerja, meninggalkan anak dan istrinya pergi pagi pulang malam untuk mencari penghidupan dunia. Sang anak tak perlu meninggalkan ayah dan ibundanya, merantau jauh keluar kota, bahkan keluar pulau, bahkan keluar negeri untuk mencari rezeki dan penghidupan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan mereka tempat tinggal, Allah berikan mereka istana, Allah berikan mereka makanan dan minuman yang begitu nikmat. Tak perlu mereka berpisah dengan keluarga mereka. Di surga kita tidak akan merasakan kesakitan, kita tak akan melihat anak kita menderita kesakitan, ibunda kita kesakitan, ayah kita kesakitan. Semua berada dalam sehat walafiat yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita sedang berada di dunia, seringkali kita bersedih, seringkali kita berduka ketika melihat anak kita sakit, keluarga kita bolak-balik rumah sakit. Banyak sekali kehidupan kita di dunia ini yang dihiasi dengan perkara-perkara duka dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi nanti ketika kita berada di surga Allah Subhanahu wa taala, tak akan ada keluarga kita yang sakit, tak akan ada keluarga kita yang menderita, tak akan ada kita pergi keluar masuk rumah sakit untuk mengobati ayah ibu kita. Tak perlu kita pergi meninggalkan mereka untuk mencari penghidupan dunia, mencari makan, mencari minum, mencari harta. Semua sudah Allah persiapkan untuk keluarga-keluarga yang beriman di surga Allah Jalla wa'ala. Ketika kita sudah meninggal dunia bersama anak cucu keturunan kita, Allah akan panggil, udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke surga Allah bersama kalian dan juga istri-istri kalian, anak cucu kalian, tuhbarun, kalian dengan perasaan gembira masuk ke dalam surga. Lalu kemudian wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Para malaikat akan datang
akan menyambut keluarga-keluarga yang beriman masuk dari semua pintu-pintu surga, lalu menyampaikan salam, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Kesejahteraan wahai untuk kalian keluarga-keluarga yang beriman, keselamatan untuk kalian bima sabartum, atas kesabaran kalian hidup di atas muka bumi, atas kesabaran para ayah mencari nafkah yang halal untuk istri dan juga anaknya, atas kesabaran anak-anak perempuan untuk terus menjaga auratnya agar tidak membuat ayahnya menderita akibat dosa yang dia kirimkan, bersabar dalam mendidik istri kita, bersabar dalam mendidik anak perempuan kita dan juga anak laki-laki kita, bersabar untuk menanamkan tauhid dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam hati keluarga-keluarga kita. Lalu kemudian bersabar kita tidak membiarkan kemaksiatan terjadi di tengah keluarga kita. Tak reda kita dibawa anak perempuan kita oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Tak reda kita anak laki-laki kita tumbuh menjadi laki-laki yang tidak kenal dengan Tuhannya, tak tahu baca Al-Quran, tak bisa mengerjakan salat, tak tahu mana yang halal dan yang haram. Bersabar kita menjaga keistiqomahan keluarga kita, maka buahnya kelak akan kita petik ketika kaki-kaki kita sudah menyentuh pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bertemu kembali dengan istri kita, dengan anak kita, dengan ibunda kita, dengan ayahanda kita yang mungkin sudah duluan pergi meninggalkan kita. Ma'asyiral muslimin dan dimuliakan oleh Allah. Inilah yang dirasakan oleh Fatimah Az-Zahra ketika wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibunda Aisyah menceritakan di hari-hari terakhir kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia, Rasul panggil anak perempuan yang dicintainya, Fatimah Az-Zahra. Maka kemudian datang dan masuklah Fatimah ke bilik ayahandanya. Lalu kemudian Fatimah melihat ayahandanya dalam keadaan sakit yang begitu keras. Wahai ayahandaku, begitu beratnya rasa sakit yang sedang kau pikul, wahai ayahandaku. Lalu kemudian Rasul panggil Fatimah. Lalu kemudian duduk Fatimah di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang di samping itu juga ada ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhah. Lalu kemudian Rasul membisikkan sesuatu ke telinga Fatimah Az-Zahra. Lalu kemudian Fatimah tiba-tiba menangis sejadi-jadinya. Tetapi tidak lama setelah itu Rasul membisikkan sesuatu yang berbeda kedua kalinya ke telinga Fatimah Az-Zahra. Lalu kemudian Fatimah tiba-tiba tersenyum bahagia, bahkan tertawa. Maka kemudian setelah Rasul wafat dan dikuburkan, Aisyah datang kepada Fatimah bertanya, wahai Fatimah, apa yang gerangan dibisikkan oleh Rasul ke telingamu? Yang pertama engkau menangis, lalu kemudian yang kedua engkau tersenyum bahagia. Lalu kemudian Fatimah menceritakan bahwasannya pertama kali beliau membisikkan kepadaku bahwasannya ajalnya sudah dekat, maka aku pun menangis karena sudah dekatnya ajal ayahandaku. Lalu kemudian yang kedua, beliau membisikkan kepadaku bahwasannya innaki awwalu ahli baiti bi luhuqan, engkau adalah manusia dan anggota pertama dari ahlul bait yang akan menyusulku ke surga Allah Subhanahu wa taala. Maka aku pun tersenyum dan bahagia. Dalam riwayat yang lain Rasul mengatakan, amatardaina an takuna sadata nisa'il ahli jannah, wahai Fatimah, tidakkah kau bahagia menjadi pemimpin wanita para penduduk surga? Maka aku pun bahagia. Maka benar saja 6 bulan setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Fatimah Az-Zahra pun wafat bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga Allah yang paling tinggi. Masyaallah muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Kenapa Fatimah bisa tertawa bahagia ketika dia diketahui bahwasannya dia adalah orang pertama yang akan meninggal dunia dari ahlul bait? Karena Fatimah meyakini pertemuannya hakiki dengan ayahnya bukanlah di dunia ini. Di dunia ini sudah banyak ayahandanya menderita, berkorban. Bagaimana darah selalu mencucur dari pipinya, bagaimana dia disiksa oleh kaum musyrikin Makkah, bagaimana berat perjuangannya dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang beliau inginkan adalah pertemuan yang penuh dengan sukacita dengan ayahandanya di surga Allah yang paling tinggi. Ma'asyiral muslimin dan dimuliakan oleh Allah. Maka patutlah ini kita jadikan motivasi dalam keluarga kita, para ayah, para suami,
pastikan anak kita, istri kita adalah orang-orang yang kenal dengan Tuhannya. Pastikan kita memberikan pendidikan agama Islam yang baik kepada keluarga kita, agar kelak tak ada dari keluarga kita yang berpisah bercerai-berai, ada yang di surga, ada yang di neraka, wal'iyadzubillah. Mudah-mudahan kita dan juga anak cucu keturunan kita Allah masukkan semuanya ke dalam surga Allah yang paling tinggi bersama para nabi, bersama para rasul, amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kajian zuhur kita pada siang hari ini. Wallahu a'lam bishawab, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.